Makna anak Allah dalam terminologi agama Islam. Kita sering mendengar umat Islam mengutip ayat-ayat Al-Quran yang berkata, Allah tiada beranak dan tidak pula diperanakan, lalu ayat ini sering ditujukan kepada agama Kristen. Sebenarnya yang menjadi latar belakang munculnya pernyataan tersebut adalah karena orang-orang Arab pada zaman Zahiliyah menyembah kepada 3 sosok dewa-dewi yang disebut anak-anak Allah. Hal ini dapat terlihat dari Quran Surah An-Najm ayat 19-21. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat, yang ketiga yang kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Al-Lata adalah berhala dewi yang disembah oleh bangsa Arab Jahiliyah dan dianggap sebagai salah satu anak Tuhan bersama dengan Manat dan Uzza. Al-Lata memiliki arti sang dewi. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid, Rabi bin Anas menafsirkannya jika Al-Lata adalah seseorang yang mengadoni gandum untuk para jamaah haji pada masa Jahiliyah. Tatkala dia meninggal, mereka itikaf di kuburannya lalu menyembahnya sebagai sekutu selain Allah. Al-Uzza adalah salah satu berhala yang disembah oleh bangsa Arab Jahiliyah. Berhala ini dianggap sebagai salah satu anak Tuhan bersama dengan Lata dan Manat. Uzza dianggap sebagai dewi perang suci dan yang paling muda di antara berhala dewi yang lain. Al-Manat adalah berhala yang terbuat dari batu keras milik Bani Hujail di Gunung Kudait, Al-Musyallal. Berhala ini menghadap ke arah Laut Merah yang berjarak dari pesisir pantai kurang lebih 40 km dan dari Madinah berjarak sekitar 4 mil. Menurut buku yang berjudul Book of Idols, Kitab Al-Asnam, yang dikarang oleh Ibnu Al-Kalbi, Manat diyakini oleh bangsa Arab Jahiliyah bahwa ia adalah dewi keyakinan dan sebagai anak tertua dari 3 anak Tuhan. Ia dikenal juga dengan nama Manawat bagi suku Nabatea dari Petra, yang sejajar dengan Dewi Nemesis dan dianggap sebagai istri Hubal. Ketiga orang ini, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat disebut anak-anak Tuhan dan disembah sebagai dewa-dewi mereka, yang sebenarnya hanya manusia biasa yang dijadikan sekutu Tuhan mereka. Oleh karena itu, Muhammad mencoba menyebarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab kepada orang-orang Arab di Mekah dan sekelilingnya, paham yang mengajarkan Tauhid Allah. Hal ini terlihat dari pernyataan Al-Quran pada Quran Surah Al-An'am ayat 92, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12, Quran Surah As-Syura ayat 7, seperti pada layar berikut ini. Dan ini, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 92. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Quran Surah As-Syura ayat 7. Dan menurut pengakuan Al-Quran bahwa agama yang menganut kitab Taurat dan Injil adalah agama Tauhid, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Al-Quran berikut ini. Al-Quran berkata, sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 92. Agama Tauhid yang disebut di ayat ini adalah pengikut Isa Al-Masih, karena konteks ayat sebelum dan sesudahnya adalah tentang Isa Al-Masih dan pengikutnya. Di Quran Surah An-Nisa ayat 171 pun ada disebut, janganlah mengatakan 3, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. 3 yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya.
dan ketiganya adalah satu, yang artinya, Allah dan Isa al-Masih adalah Allah Tauhid. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya bahwa pada mulanya Al-Quran itu berisi ajaran tentang Taurat dan Injil, yaitu dengan dalil ayat-ayat yang tadi yang diperkuat oleh pernyataan surat lainnya, yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 196-197, Quran Surah Yunus ayat 94, Quran Surah Al-Ankabut ayat 46, ayat 47, dan lain-lain. Belakangan Al-Quran sudah tidak lagi sejalan dengan kitab Taurat dan Injil, dan kiblat agama yang dibawa Muhammad pun berubah dari Yerusalem ke Ka'bah, agama yang dahulunya ditentang oleh Muhammad tetapi kemudian kembali ke Ka'bah, Baitullah agama pagan orang-orang kafir Quraisy. Sejalan dengan perubahan kiblat dan perubahan pribadi yang disembah oleh agama yang dirintis oleh Muhammad, lalu muncul wahyu-wahyu yang justru membelokkan ajaran semula, menentang ketauhidan antara Allah dan Isa al-Masih, dan kemudian menuduh jika Isa al-Masih hanya manusia biasa, bukan bagian dari Tuhan yang esa. Jika sebelumnya Al-Quran mengakui bahwa Allah dan Isa al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa, lalu sosok kami, yang menurunkan ayat-ayatnya atas nama Allah, yang isinya menyebut jika Isa al-Masih hanya manusia biasa, sama seperti Adam. Al-Quran berkata, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 75. Di ayat ini sosok kami lupa jika di Quran Surah An-Nisa ayat 172 disebut, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan jangan enggan menyembahnya, sebab di Quran Surah An-Nisa ayat 171 telah dikatakan bahwa sesungguhnya Isa itu adalah roh Allah yang menjadi manusia dan ia adalah firman Allah. Kelihatannya di antara pribadi-pribadi yang menyebut dirinya kami di dalam Al-Quran, ada yang mengerti jika Allah dan Isa al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa, dan ada yang tidak mengerti, sehingga ia mengatakan jika Isa al-Masih sama saja dengan manusia Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam, dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surah Ali Imran ayat 59. Di ayat ini sosok kami menganggap Isa sebagai sosok ciptaan yang sama dengan Adam yang diciptakan dari tanah. Sosok kami ternyata tidak tahu jika Isa itu berasal dari roh Allah dan ia adalah firman-Nya. Padahal di Quran Surah An-Nisa ayat 171 dan Quran Surah At-Taubah ayat 31 sangat jelas dikatakan jika Allah dan Isa al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa. Di Quran Surah An-Nisa ayat 171 ada disebut, sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Tiga yang dimaksud di ayat ini adalah Allah, firman-Nya dan roh-Nya, dan ketiganya adalah satu, yang artinya, Allah dan Isa al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surah At-Taubah ayat 31 juga ada disebut, mereka menjadikan orang-orang alim, dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yang dilarang pada ayat ini adalah menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Sebab Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam. Tuhan yang Maha Esa di sini adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam, sebab Al-Masih adalah roh Allah dan firman-Nya. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Al-Masih adalah roh Allah dan firman-Nya, yang artinya, Al-Masih adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, bukan pribadi lain yang dipersekutukan.
Kalau di Quran Surah An-Nisa ayat 171 dan Quran Surah At-Taubah ayat 31 diakui bahwa Allah dan Isa Al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa, tetapi menolak jika Isa Al-Masih disebut putra Allah, sebab penulis Al-Quran ini tidak memahami kata anak Allah atau putra Allah yang disebut kepada Isa Al-Masih di dalam iman Kristen. Kekeliruan ini sangat jelas kelihatan ketika wahyu dari Kami berkata, Dia, Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 101. Ternyata pemahaman sosok Kami tentang anak Allah adalah jika Allah memiliki istri lalu melahirkan anak, yang disebut anak Allah. Berangkat dari pemahaman sosok Kami di Quran Surah Al-An'am ayat 101 tentang sebutan anak Allah yang diberikan kepada Isa Al-Masih, lalu sosok Kami menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang berkata demikian. Quran Surah Al-Maidah ayat 73. Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tafsir ayat ini dialamatkan kepada agama Kristen yang memiliki konsep Allah Tritunggal. Padahal di dalam agama Kristen tidak mengenal keyakinan jika Allah adalah salah satu dari yang tiga. Yang ada adalah Allah, firman-Nya dan Roh Kudus adalah Tuhan yang Esa. Quran Surah Maryam ayat 35. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 91. Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? Sebagaimana juga umat Kristen sering berkata jika mereka adalah anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa mereka, bukan berarti Allah memiliki istri lalu melahirkan banyak anak yaitu umat Kristen. Penggunaan istilah anak-anak Allah bagi umatnya dan Allah disebut sebagai Bapa hanyalah menunjukkan kedekatan relasi antara Sang Pencipta dan makhluk ciptaannya, seperti kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Makna kata anak Allah yang diberikan kepada Yesus adalah karena ia berasal dari Roh Allah, bukan karena Allah memiliki istri lalu melahirkan anak yang bernama Yesus. Arti kata anak di situ adalah berasal dari atau bagian dari. Misalnya, anak kunci, anak tangga, anak sekolah. Anak di sini memiliki arti bagian dari. Kacong anak Madura, Sugeng anak Surabaya, dan lain-lain. Anak di sini memiliki arti berasal dari anak bangsa, putra daerah, putra-putri Indonesia, dan lain-lain. Anak atau putra di sini memiliki arti bagian atau berasal dari. Ketidakpahaman sosok kami tentang sebutan anak Allah kepada Isa Al-Masih dan juga sebutan anak-anak Allah kepada umat Kristen sehingga memunculkan banyak fitnah dari sosok kami di dalam kitab Al-Quran yang ditujukan kepada agama Kristen.